dan tumbuhan. Tapi tanpa air, semua akan lemas dan mati, dan tidak akan ada lagi kehidupan di bumi. Nah teman-teman, kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Nah teman-teman, apa saja sih manfaat air bagi kehidupan manusia? Di antaranya adalah sebagai air minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sedangkan manfaat air bagi kehidupan ekonomi di antaranya adalah menjual ikan hias, pembuatan garam, irigasi sawah, perikanan, nelayan, transportasi, dan lain-lain. Nah teman-teman, apa saja sih tahap-tahap siklus air? Tahap-tahap siklus air diantaranya adalah evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Berikut adalah gambar proses siklus air. Dimulai dari evaporasi, kemudian yang nomor 2 adalah transpirasi, lalu yang nomor 3 adalah kondensasi, nomor 4 adalah presipitasi, dan nomor 5 adalah infiltrasi. Beginilah proses siklus air. Nah, yang pertama adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air laut karena sinar matahari. Kalau transpirasi apa? Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Kondensasi adalah proses uap air membentuk awan. Jika uap air itu semakin banyak, awan itu akan semakin gelap dan terlihat mendung. Presipitasi adalah proses turunnya rintik-rintik air atau hujan dari langit ke bumi dan kembali lagi ke laut untuk menguap karena panas matahari melalui sungai. Sedangkan infiltrasi adalah proses meresapnya air hujan ke dalam tanah dan mengalir kembali ke laut. Nah teman-teman, apa saja sih cara untuk menjaga kebersihan air? Cara kita untuk menjaga kebersihan air adalah tidak membuang sampah ke sungai secara sembarangan, karena itu bisa mengganggu siklus air. Bagaimana caranya untuk tidak membuang sampah ke sungai? Caranya adalah mendaur ulang barang bekas, sehingga tidak terlalu banyak sampah yang dibuang manusia ke sungai untuk mengganggu siklus air evaporasi. Kemudian menghemat air. Menghemat air juga adalah salah satu contoh cara untuk menjaga kebersihan air. Dan yang terakhir adalah kita jangan menebang pohon yang ada di hutan secara liar, karena itu akan mengganggu proses siklus air adalah infiltrasi. Nanti kalau kita tebang pohon, nanti infiltrasinya gagal. Air dari hujan gak bisa meresap ke dalam tanah. Oke, ini dia penutupnya, bahwa teman-teman, marilah kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih sehingga tidak mengganggu setiap tahap dalam siklus air. Kenapa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita dan apa hubungannya dengan siklus air? Hubungannya, saya kasih contoh ya. Jika ada banyak orang yang membuang sampah ke sungai secara berlebihan, nanti sampah itu akan menumpuk di sungai, sehingga ketika panas matahari bersinar terik, nanti air itu nggak bisa menguap karena panas matahari, karena semua tertutup dan bertumpuk-tumpuk karena sampah. Kenapa kita nggak boleh merusak siklus air? Karena dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi, kenapa kita tidak boleh merusak lingkungan kita? Karena semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan segalanya sejak di awal. Meskipun kita terjatuh ke dalam dosa, tapi kita tetap harus menjaga lingkungan sekitar kita.
Sekian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.